Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sarasevika dari Program Studi Manajemen A dengan NIM 211111238. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cost of production atau biaya produksi. Apa yang dimaksud dengan biaya? Biaya peluang adalah biaya dari setiap aktivitas yang dikaitkan dengan pengorbanan yang dilakukannya. Dengan kata lain, biaya diukur dalam hal peluang yang hilang. Bagaimana kita mengukur biaya peluang perusahaan? Pertama-tama, kita harus menemukan faktor produksi apa yang telah digunakannya. Kemudian, kita mengukur pengorbanan yang terlibat dalam menggunakannya. Untuk ini, perlu untuk mengklarifikasikan elemen menjadi dua kategori. Yang pertama, faktor yang tidak dimiliki perusahaan yaitu biaya eksplisit. Biaya ini disebut biaya eksplisit karena dibayarkan langsung dari perusahaan. Lalu faktor yang sudah dimiliki perusahaan yaitu biaya implisit. Jika sebuah perusahaan sudah memiliki elemen, biasanya tidak memiliki uang untuk menggunakannya. Oleh karena itu, biaya peluang disembunyikan. Apa itu produksi dalam jangka pendek? Produksi dalam jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Faktor-faktor yang tidak dapat diubah disebut juga fixed input atau masukan tetap. Fixed input dalam jangka waktu ini umumnya adalah kapital atau modal. Perubahan produksi jangka pendek dan jangka panjang. Jika suatu perusahaan ingin meningkatkan produksi, akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan input tertentu dalam jumlah yang lebih besar. Perbedaan ini adalah antara faktor tetap dan faktor variabel. Produksi dalam jangka pendek bagi hukum pengembalian yang semakin berkurang. Hukum pengembalian yang menurun, ketika satu atau lebih faktor dianggap tetap, akan tiba suatu titik di mana output tambahan dari unit tambahan faktor variabel akan berkurang. Fungsi produksi jangka pendek bagi produk total. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah output yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor produksi maupun harga outputnya. Fungsi produksi jangka pendek bagi produk rata-rata dan marginal. Produksi rata-rata adalah total produksi dibagi dengan jumlah faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Produktivitas marginal adalah tambahan kuantitas output yang dihasilkan dengan menambah satu unit input itu dengan menganggap konstan seluruh input lainnya. Apa itu biaya dalam jangka pendek? Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Biaya dan masukan. Biaya produksi suatu perusahaan akan bergantung pada faktor produksi yang digunakannya. Semakin banyak faktor yang digunakan, semakin besar biayanya. Total biaya. Total biaya produksi adalah jumlah dari total biaya variabel dan total biaya tetap produksi. Pertama, total biaya tetap, yaitu total biaya yang tidak bervariasi dengan jumlah keluaran yang diproduksi. Kedua, total biaya variabel, yaitu total biaya yang bervariasi dengan jumlah output yang dihasilkan. Biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata adalah biaya per unit produksi. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit lagi, yaitu kenaikan dalam biaya total per satu unit kenaikan output. Biaya variabel rata-rata itu total biaya yang bervariasi dengan jumlah output yang dihasilkan. Hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal. Selama unit output baru harganya lebih rendah dari rata-rata, produksi mereka harus menurunkan biaya rata-rata. Demikian pula, jika unit baru harganya lebih mahal dari rata-rata, produksinya harus menaikkan rata-rata. Oleh karena itu, biaya rata-rata melintasi biaya marginal pada titik minimumnya karena semua biaya marginal adalah variabel. Hubungan yang sama berlaku antara biaya marginal dan biaya variabel rata-rata. Apa itu produksi dalam jangka panjang? Dalam jangka panjang, sebuah perusahaan harus membuat sejumlah keputusan tentang skala operasinya, lokasi operasinya, dan teknik produksi yang akan digunakannya. Keputusan ini akan mempengaruhi biaya produksi. Skala produksi. Pertama, pengembalian konstan ke skala. Disinilah persentase peningkatan input tertentu akan menyebabkan peningkatan persentase output yang sama. Lalu, meningkatkan kembali ke skala. Disinilah persentase peningkatan input tertentu akan menyebabkan peningkatan persentase output yang lebih besar. Ketiga,
Penurunan skala hasil. Disinilah persentase peningkatan input tertentu akan menghasilkan persentase peningkatan output yang lebih kecil. Skala ekonomi. Konsep skala hasil yang meningkat terkait erat dengan konsep skala ekonomi. Ada sejumlah alasan mengapa perusahaan cenderung mengalami skala ekonomi. Beberapa disebabkan oleh peningkatan skala hasil, beberapa tidak. Pertama, spesialisasi dan pembagian kerja, ketidakterpisahan, prinsip wadah, efisiensi yang lebih besar dari mesin besar, produk sampingan, produksi bertingkat, organisasi, menyebarkan biaya overhead, ekonomi keuangan, ekonomi ruang lingkup, dan skala disekonomis. Lalu lokasi. Lokasi akan mempengaruhi biaya produksi karena lokasi berbeda dalam hal ketersediaan dan biaya bahan baku, lahan yang sesuai dan pasokan listrik, kualifikasi, keterampilan dan pengalaman tenaga kerja, tingkat upah, jaringan transportasi dan komunikasi, biaya layanan lokal, dan fasilitas perbankan dan keuangan. Ukuran seluruh industri. Sebagai sebuah industri tumbuh dalam ukuran, hal ini dapat menyebabkan skala ekonomi eksternal bagi perusahaan anggotanya. Disinilah perusahaan, berapapun ukurannya, mendapat manfaat dari seluruh industri berukuran besar. Kombinasi faktor yang optimal. Dalam jangka panjang, semua faktor bisa bervariasi. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih teknik produksi apa yang akan digunakan. Postscript bagi pengambilan keputusan dalam periode waktu berbeda dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Biaya dalam jangka panjang. Ketika datang untuk membuat keputusan produksi jangka panjang, perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas. Itu tidak harus beroperasi dengan pabrik dan peralatan dengan ukuran tetap. Jadi, semua biaya dalam jangka panjang adalah biaya variabel. Hubungan antara kurva biaya rata-rata jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, bisa membangun lebih banyak pabrik. Jika demikian mengalami skala ekonomi, katakanlah untuk penghematan administrasi, setiap pabrik berikutnya akan memungkinkannya untuk berproduksi dengan harga baru yang lebih rendah. Sekian video pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.